Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rain Singabers, ngerandom bareng gue Rain Santuy. Apa kabar kalian para ngabers dan ngaberswati dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebaikan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini gue mau ngajak kalian untuk sama-sama belajar mengedit video short di YouTube. Bagaimana caranya? Let's check it out. Oke, langsung ke langkah pertama. Buka HP kalian, terus pergi ke aplikasi CapCut ya. Kalau belum download, kalian download dulu di Play Store. Kalau udah punya, langsung aja pakai CapCut ya. Karena gua mau ngasih tutor bikin video short atau video TikTok pakai CapCut. Oke, untuk selanjutnya proyek baru dan ambil video yang akan kalian edit. Nah, ini video utamanya masih dengan rasio apa? Nah, aspek rasionya masih di 16:9. Ya, tambahkan. Lalu sebelum kita edit, kita ubah aspek rasionya karena yang wajib di video short itu aspek rasionya gitu ya, rasio si videonya itu 9:16. Itu sama dengan TikTok ya. Sama dengan TikTok atau YouTube Short itu pakai perbandingan 9:16. Gitu. Setelah itu edit video utama kalian sejauh mana, sepanjang apa intervalnya. Setelah kalian edit, kan video short itu nggak boleh lebih dari 1 menit ya. Udah, kita edit semaksimal mungkin yang bisa kita edit di video utama. Terus kita, ini cara yang pertama ya, cara yang pertama yang paling simple itu cuman kita ubah latar belakangnya pakai latar belakang si video utamanya ini. Untuk mengubah latar belakang, kita bisa masuk ke menu latar belakang di sini ya. Klik. Terus pilih menu kabur. Nah, ini tinggal pilih aja kabur 1, kabur 2, kabur 3, terus kabur selamanya. Kayak si dia. Enggak dong ya. Ini kita pilih kabur 1 aja nih ya kan. Yang pertama nih kaburnya. Jadi kabur itu kayak ngeblur gitu ya kan videonya. Kayak gini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Cuman ini biasanya ada yang pusing ya ketika nonton video blur kayak gini gitu kan. Apalagi aspek rasio video kita ini tuh aspek sebenarnya itu kan 16:9 gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan pakai yang blur gini, aspeknya harus ada digedein, mungkin di 1:1 gitu kan. Nah, biar nggak pusing kayak gimana, kita bisa tambahkan overlay ya. Tambahkan background lain yang ada di galeri kita. Itu kita bisa pakai overlay. Overlay itu kayak menimpa video utama dengan video yang lainnya gitu kan. Kita masuk ke menu overlay, tambahkan overlay, terus pilih foto atau video yang mau kita tambahkan. Nah, di sini gue bakal nambahin 2 foto ya, 2 foto. Nah, kayak gini aja, langsung. Nah, kayak gitu. Untuk foto yang pertama, nah ini tinggal geser aja ke bawah, tuh kan nongol. Yang pertama ini kita taruh di bawah, terus kita sesuaikan aspek rasionya ya. Tapi jangan sampai menutupi si video utamanya gitu. Nah, ini kan video utamanya nih. Nah, sesuaikan sampai si video utamanya ini ada di tepat di bawah video utamanya gitu. Ini kan gua ada logonya nih ya kan. Ada logo TikTok sama Instagram gua harus kelihatan gitu. Cek lagi. Oke. Terus di overlay yang kedua kita sesuaikan lagi karena ini kan kepanjangan nih. Di overlay yang kedua ini dia aspek rasionya tuh aspek rasio video sinematik. Jadi kita potong dulu guys. Kita crop dulu sampai aspek rasionya itu di 16:9. Nah, gitu kan. Kalau rasio sinematik itu ada di
2,35:1 sama 1,85:1. Nah, yang kita punya ini 2,35:1 kan, aspek rasionya kita ubah di 16:9. Yang ini yang biru. Setelah itu kita sesuaikan besarannya ya. Menutupi area yang ngeblur biar penonton itu nggak pusing nonton video kitanya gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat. Setelah terpasang, kita sesuaikan panjang intervalnya ya. Tinggal di drag aja, diseret kayak gini. Sesuaikan intervalnya dengan video utama. Nah, ini kita bisa zoom in zoom out ya untuk ngedit videonya. Nah, ini biar gampang aja. Nah, kayak gini. Terus ini kan gradasi warnanya masih kayak kelihatan sama aja gitu ya. Dan untuk memudahkan penonton menonton video kita, mari kita bedakan gradasi warnanya supaya lebih beda dari video utamanya. Jadi fokus penonton itu nggak ke backgroundnya gitu, lebih ke fokus ke video kitanya gitu. Jadi kita bedakan warna gradasinya ya. Kita sesuaikan gradasi warnanya, kita pilih sesuaikan. Terus kita cari opsi suhu, temperatur ya. Kita bikin dingin, terus warnanya kita bikin dingin juga. Jadi lebih biru, lebih cold gitu ya kan. Yang kedua juga sama, kita sesuaikan. Di suhu dipolin aja biar lebih beda aja gitu kan. Nah, sebenarnya pengennya sih pakai frame gitu ya, si video utamanya itu dikasih frame aja gitu biar simple gitu kan. Nah, cuman untuk bikin frame ini, kalau misalkan kita pakai CapCut, kalau aspek rasionya itu 9:16, itu si framenya juga pasti 9:16 juga gitu. Kalau misalkan pengen ngeframe yang video utamanya tuh nggak bisa, susah. Gue belum nemu juga sih, masih belajar juga. Nah, ini kita pakai yang simple aja gitu ya. Kita dibikin beda aja gradasi warnanya. Nah, kurang lebih kayak gini hasilnya. Kan jadi lebih kayak beda aja gitu kan video utamanya, jadi orang lebih gampang ngelihatnya gitu. Nah, setelah jadi overlaynya, setelah dirasa sudah cukup untuk ditonton, layak ditonton, kita kasih pemanis, kita kasihkan teks gitu kan sebagai punchline-nya gitu ya kan. Contoh ini mah ya, bahaya balok besar di tengah jalan. Terus oh ya, kita ganti fontnya ya. Font yang biasa gua pakai itu ini ya. Setelah kita ganti font, kita kasih gayanya juga nih. Nah, kenapa gua kasih warna kuning? Karena warna kuning ini lebih mudah dibaca gitu kan. Jadi di gradasi warna apapun, warna kuning ini lebih mudah dibaca gitu. Terus gua kasih juga si warna kuning ini garis tepinya tuh yang hitam gitu. Ya biar gampang dibaca aja gitu kan. Terus sesuaikan juga interval si teksnya ini gitu, mau seberapa panjang. Kalau teks kalian banyak juga nggak apa-apa, kalian tambah-tambah lagi gitu kan. Setelah jadi, jangan lupa kita beri keterangan otomatis alias subtitle ya. Judul atau bukan judul, maksudnya terjemahan. Karena mungkin kan ada sebagian penonton yang pendengarannya kurang, atau mungkin dia lagi di jalan yang speakernya kurang kedengeran, ini video apa sih, ngapain sih ini orang ngomong apa gitu kan. Nah, kita kasih subtitle yang orang lain tuh bisa baca juga kita ngomong apa gitu kan. Nah, mungkin juga penonton kita ada yang punya kekurangan pendengaran juga gitu. Tapi lebih ke yang kalau misalkan orang itu lagi nonton di luar ruangan gitu kan, kita bantu pakai subtitle. Nah, gue pilih yang ini. Tunggu beberapa menit ya, ini harus online ya.
Kalau kita pakai subtitle ini kita harus online. Kalau nggak online, ini kayak gini nih, lemot. Ini jaringannya berarti lagi jelek tuh kan, kosong. Nah ini lagi lemot ini tuh. Aduh ini kenapa ini? Aduh, oh wifi-nya nih matiin dulu. Coba. Oke, kan nggak dapat kan tuh. Ini entah kuota gua yang habis atau gimana deh. Aduh. Ya kita ulangi ya. Kita coba lagi. Nah tadi sinyalnya 0 ya. Nah ini gue pakai yang ini kenapa? Supaya orang tuh mau baca si teksnya gitu kan, karena teksnya kecepatan orang tuh kadang ngeplay ngepius gitu kan. Nah itu bikin durasi short kita makin lama ditonton sama orang, itu makin direkomendasiin sama si YouTube biasanya gitu ya. Sama TikTok pun sama gitu. Itu yang bikin kita jadi FYP karena orang tuh lama nontonin video kitanya gitu. Jadi kalau misalkan lagi di luar ruangan atau penonton kita punya kekurangan pendengaran, itu malah jadi ngebantu buat mereka orang. Terus kita sesuaikan ya posisinya mau di mana, terus segimana besarannya gitu kan. Nah, kayak gini. Jangan lupa dicek ya. Setelah jadi itu kita cek lagi. Kita cek lagi teksnya supaya nggak typo gitu. Apa yang kita ucapin itu sesuai dengan teks yang ada di situ gitu. Nanti kita bisa edit kalau misalkan ada yang typo atau salah pengeditan gitu. Nah kebetulan ini teks sama apa yang gue ucapin tuh sama. Jadi nggak ada yang perlu diedit. Tapi kalau misalkan kalian mau edit, kalian tinggal klik 2 kali di sini ya. Nah, udah kalian bisa edit itu. Oke, setelah dirasa sudah cukup untuk diekstrak atau diekspor, kita langsung ekspor aja guys. Tunggu beberapa menit ya. Ini tergantung HP kalian ya. Karena yang gua pakai ini HP Infinix GT10 Pro dan kemudian dia pakai MediaTek, dia processingnya agak lama. Biasanya kalau misalkan di Poco X3 Pro itu ya di Snapdragon itu cepat processingnya. Ya agak lama nih. Padahal cuma video 1 menit doang gitu ya kan. Ayo dong, tuh kan. Baru diomongin. MediaTek. Oke, nggak bisa. Kita refresh, tuh kan. Ini mungkin karena udah kepanasan ya. Kita refresh dulu guys. Kalian gak usah khawatir kalau misalkan nge-lag tiba-tiba itu, kita langsung balik aja. Kita refresh terus kita upload, kita ekspor lagi. Biasa lah itu, biasa. Namanya juga mesin ya kan. Ada capeknya juga ternyata. Nah, setelah jadi kita langsung ke YouTube. Tambahkan. Berikutnya kita cek dulu ya apakah sudah sesuai atau belum gitu. Kalau di jalan tuh suka nggak ada yang peduli gitu sama material jalanan yang berbahaya seperti ini kan. Ini tuh bahaya banget cuy. Mana keras banget ini kayu. Bisa membahayakan men. Itu kalau keinjak sama roda trailer terus mental ke atas, terus di belakang trailernya itu ada kendaraan lain, pasti kena gitu. Jadi kita amanin dulu jalanan. Kadang-kadang si ngabers tuh suka double job kalau udah di jalan. Jadi kameramen juga gitu ya kan, jadi tim saber juga gitu. Nah, setelah dirasa sudah sesuai, kita tambahkan audio. Audio ini bisa membantu video kita lebih
dipromosiin sama si YouTube-nya. Jadi kalau misalkan ada backsound yang lagi viral, kita numpang di situ, otomatis video kita juga bakalan ditonton sama banyak orang gitu guys. Jadi ya itu lumayan ngebantu gitu kan backsoundnya. Nah kebetulan backsound yang tema yang gua angkat di video ini kan tentang bahaya balok ya. Jadi kita kasih backsound tegang gitu ya kan. Kayak gini tinggal pilih aja backsound mana yang lagi viral, kita numpang di situ. Ini ada backsound viral yang sampai tayang 38.000 short gitu ya kan. Nah coba kita pakai. Nah kayak gini. Ini kan cuma musik doang ya. Kita bisa atur. Kita bisa atur volume yang kita inginkan. Kita atur volumenya. Suara aslinya digedein. Nah, suara musiknya kita kecilin. Lalu berikutnya. Nah, jadi si penggunaan backsound ini sebenarnya di CapCut bisa kita tempelin backsound. Nah, cuman untuk lebih ngebantu video short YouTube kita, baiknya kita pakai sound yang sudah tersedia di YouTube dan itu lebih direkomendasikan sama YouTube-nya. Kurang lebih kayak gitu guys. Lalu kita kemudian kasih judul, ya kan? Material. Sebelum kita upload kita kasih judul dulu. Material berbahaya di jalan. Nah, kasih tanda seru supaya ada efek menegangkan gitu kan. Terus kasih emot boleh, kalian tambahkan emot, cuman itu nggak disaranin katanya untuk pencarian ya. Cuman kalau gue ya pakai aja lah ya. Nah terus jangan lupa kasih hashtag ya, biar video kita lebih banyak tersebar luas gitu ya. Di hashtag itu kita nongkrong juga gitu ya kan. Video kita nongkrong di hashtag mereka gitu. Jakarta pelabuhan mana tadi? Nah, motovlog biker jalanan Jakarta pelabuhan. Dah kasih public, terus kita pilih audience, tidak untuk anak-anak, kita kasih spesifikasinya, terus kita tautkan video yang terkait, misalkan video apa nih yang kita pengen angkat gitu kan. Kayak ini nih, betah ngebuburit, udah sekalian aja. Jadi orang nonton video kita, tapi video kita yang lain pun direkomendasikan di situ, dan orang kalau misalkan penasaran ini siapa sih, pasti nanti lari ke video yang selanjutnya gitu yang kita tautkan di video ini gitu. Lalu upload. Gitu guys. Nah, gini upload ya kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys, kita bikin video short di YouTube atau video TikTok menggunakan CapCut dan memberi background yang sekiranya bisa membuat penonton kita tuh lebih nyaman aja ngelihat video kita yang dari tadinya aspek rasionya itu 16:9, kita rubah ke 9:16 untuk video short dan video TikTok, karena di video short itu emang wajib menggunakan video dengan aspek rasionya yang 9:12. Kalau misalkan di selain itu dulu mah nggak bisa gitu kan, pasti langsung dirubah jadi gede banget gitu, jadi panjang banget gitu kan, di vertikal lah istilahnya gitu, dari video horizontal ke video vertikal gitu guys ya. Kurang lebih mohon maaf kalau banyak kekurangan di tutorial gua hari ini, karena gue juga masih belajar bikin tutorial kayak gini. Jadi kita sekalian aja sama-sama belajar. Kalau bikin video short itu ternyata ya gampang-gampang, susah sih emang. Yang susah itu bagaimana video short kita ini bisa ditonton sama banyak orang gitu ya, orang banyak lah. Gitu. Biasanya kalau misalkan short ini lebih sering ditonton di jam-jam rame, bukan di jam-jam rame ya, jam yang ramenya tuh nih, gue sekalian kasih tips aja nih ya kan. Jam ramenya untuk upload video short itu ada di jam 7 pagi, jam 11, jam 3 atau jam 5 gitu kan, sama jam 7 malam. Itu biasanya gue upload di jam-jam segitu. Dulu sampai sehari tiga konten gue upload gitu kan dulu ya.
sekarang ini lagi jarang ngupload apalagi video short gitu kan, emang karena algoritmanya udah mulai berubah. Jadi kita harus bisa mencari jam tayang yang lebih banyak ditonton sama orang-orang tuh di jam berapa, itu kita harus nyari sendiri. Dan kebetulan yang gue temuin ini di bulan puasa ini ya, antara jam 3 sampai jam 5 itu rame, terus di jam 11 itu rame. Di jam 7, mungkin sebelum jam 7 ya harusnya. Sebelum jam 7 itu juga rame. Mungkin gini, dimana ada orang yang punya kesempatan megang HP, disitulah jam-jam rame. Biasanya jam sebelum istirahat atau jam menunggu pulang kerja ya. Jam pulang kerja, jam istirahat kerja, itu orang biasa menggunakan HP untuk hiburan, media hiburan. Makanya kita bisa upload di jam segitu. Gitu guys. Ya semoga video gua kali ini bisa membantu teman-teman yang pengen belajar bikin video short atau video TikTok pakai CapCut dengan menggunakan dua layer tambahan atau kasih background di belakangnya, itu bisa kayak gitu caranya. Ini cara sederhana sih sebenarnya, bukan cara yang bagus atau gimana-gimana gitu ya kan. Nah untuk mempercantiknya itu kalian bisa kasih teks atau subtitle, itu trik juga tuh. Itu trik supaya video kalian banyak yang nonton ya. Tapi ya nggak jadi jaminan gitu ya kan. Itu nggak ngejamin, cuman bisa bikin orang tuh mau untuk nonton. Ya tergantung videonya juga, tergantung punchline-nya juga, tergantung video kalian lah intinya. Kalau bisa lebih kreatif lagi aja bikin videonya kalau misalkan pengen ditonton. Tapi kalau untuk kali ini gue hanya bisa sekedar ngasih tutor gimana caranya bikin video short dengan aspek rasio 9:16, terus ditambah background yang kita inginkan gitu. Itu guys. Semoga video kali ini bisa membantu kalian ya. Dan gua Ren undur pamit. Terima kasih banyak udah nontonin video Singabers. Dukung terus channel Singabers dengan cara klik like, subscribe, komen, and share ke teman-teman kalian, men. Supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini ngerendam bareng gua Ren. Santuy. Akhir kata gua Ren undur pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Bye bye everybody.